teman-teman, kita lanjutkan analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Biaya itu meliputi biaya produksi, volume itu jumlah volume produksi, dan biaya. Ini sekedar mengulangi apa yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, bahwa antara biaya dengan jumlah produksi dengan laba yang kita dapatkan itu mempunyai hubungan. Hubungannya seperti ini ya, total revenue atau pendapatan total itu adalah perkalian antara harga dengan kuantitas produk. Ya, jadi berapa harga masing-masing produk, kemudian berapa kuantitasnya, P kali Q. Itu disebut dengan total revenue. Total cost itu adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Ya, total variable cost itu rumusnya adalah average variable cost atau biaya variable rata-rata dikali dengan jumlah produk. Ya, jadi total fixed cost ditambah average variable cost. Nah, average variable cost dikali Q. Average variable cost dikali Q itu kita sebut dengan total average total variable cost, ya, atau disebut dengan TVC, ya, TVC. Nah, lalu ada lagi satu titik yang disebut dengan break even volume atau break even point, titik kembalinya modal, di mana pada titik ini total revenue sama dengan total cost, ya. Total pendapatan sama dengan total biaya, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai titik impas. Nah, P kali Q atau total revenue itu harus sama dengan total fixed cost ditambah average cost dikali Q. Jadi ini penurunan dari rumus ini ya. Jadi TR, ya, TR sama dengan TC, di mana TR adalah P kali Q, ya, TR adalah P kali Q seperti ini TR. Kemudian TC adalah total fixed cost, ya, ditambah average cost dikali Q. Ini. Dari penggunaan rumus ini kita akhirnya menemukan berapakah kuantiti di saat Q sama dengan di saat Q ketika perusahaan mencapai titik impas, ya. Berapakah Q di saat perusahaan mencapai titik impas? Ini rumusnya. Q-nya adalah total fixed cost per P dikurang AVC, ya. Per P dikurang AVC. P dikurang AVC ini kita sebut juga sebagai contributional margin, ya, atau keuntungan kotor per unit. Jadi harga barang per unit dikurang untung modal rata-rata per unit. Tapi ini masih kotor karena kita belum mengurangi dengan modal lain. Jadi kita sebenarnya contribution margin kontribusi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini cost volume profit analysis yang kita tunjukkan dalam kurva. Ini kita lihat. Ini kurva TFC, ya, pasti datar ya. Total fixed cost itu pasti datar karena fixed cost itu jumlahnya selalu sama pada tingkat produksi berapapun. Kita lihat kuantitinya mulai kuantiti 10, kuantiti 0, 10, 20, 30, 40 sampai 70. Total fixed costnya sama, yakni $200. Nah, lalu average cost itu 5, ya, $5 per unit. Nah, jadi kita lihat di sini tinggal dikali, ya. Kalau total produksi itu 10 unit, nah berarti average costnya 5 dikali 10 atau 50, ya. Mungkin di sini ini 250
Jadi 5 dikali 10 berarti 50 average cost-nya. Untuk total cost-nya berarti ditambah dengan 200. Average cost ditambah total fixed cost, jadi 250. Nah, seterusnya sampai ke sini. Jadi ini kita sudah temukan berapa total cost sesuai dengan jumlah output. Lalu kita juga lihat kurva yang berwarna biru. Ini namanya total revenue. Total revenue itu adalah harga dikali kuantitas. Di sini kalau harganya sini berapa katanya, harganya 40 dolar. Kalau kuantitasnya 10 ya berarti harganya berapa? Tinggal dikali aja ya. Jadi ini sudah ada grafiknya. Nah, Anda perhatikan ada satu titik di mana TC ternyata 40 ini bukan harga ya. Dia tidak sebutkan harga produknya di sini, tapi kita bisa duga-duga lah ya. Ini kalau barangnya 10, total revenue-nya 10, ya berarti 10 kali 10 berarti mungkin harga per unitnya adalah 10 dolar. Jadi ketika produknya harganya 40, ketika kuantitas produknya 40, harga per unitnya 10, berarti 40 kali 10 berarti 400 dolar total revenue-nya. Jadi terciptalah kurva total revenue. Ada satu titik di mana total revenue itu berpotongan dengan total cost. Nah, ini kita sebut dengan titik impas. Titik impas atau titik pulang pokok atau titik kembali modal atau break even point. Pada break even point itu tidak ada keuntungan juga tidak ada kerugian. Sebaliknya, kalau perusahaan hanya mampu menjual produknya di bawah break even point, maka ia rugi. Kalau hanya mampu menjual 20 unit, ya rugi. Kalau hanya mampu menjual 30 unit, ya rugi. Ketika dia mampu menjual 40 unit, tidak rugi, tidak untung. Sebaliknya, kalau dia mampu menjual 50 unit, maka TR itu sudah lebih besar dari TC. TR lebih tinggi dari TC, maka ada keuntungan atau profit. Baik, kita lanjutkan dengan operating leverage. Operating leverage ini sebenarnya rasio dari biaya total dengan biaya variabel perusahaan. Ini sebenarnya memperlihatkan seberapa fleksibel atau seberapa elastiskah perubahan output produksi mempengaruhi perubahan laba. Secara rumus Anda bisa lihat ya, operating leverage itu atau adalah TFC dibagi TVC ya, total fixed cost dibagi total variable cost. Kita bisa memperbandingkan apakah total fixed cost-nya lebih besar dari total variable cost atau total fixed cost-nya lebih kecil dari total variable cost. Nah, kemudian kita akan hitung berapa degree dari operating leverage-nya, berapa tingkat leverage operasinya. Nah, rumusnya di sini sudah ada. DOL itu adalah persentase perubahan profit dibagi persentase perubahan kuantitas. Ini kemudian diturunkan rumusnya melalui persamaan matematika. Nah, hasilnya begini kira-kira. Apa maksudnya degree of operating leverage ini? Kita lihat sini ya. Kita lihat. Ini ada kejadian ini ada kurva total cost yang pertama. Pada kurva total cost pertama ini, biaya tetap atau total fixed cost dari perusahaan ini adalah 200 dolar. Ini kita lihat kenapa kita tahu bahwa biaya totalnya 200 dolar? Karena kurva ini dimulai dari angka 200. Ya, artinya meskipun perusahaan memproduksi outputnya hanya sebanyak 0 atau tidak memproduksi output sama sekali, dia tetap mengeluarkan biaya sebanyak 200. Ini fixed cost-nya. Jadi ini sebenarnya bisa kita gambarkan satu kurva lagi di sini. Ini kurva total fixed cost.
Lalu kemudian ada kurva variable cost. Nah, variable cost ini ditambahkan dengan total fixed cost, hasilnya menjadi total cost. Ini total cost atau kurva TC. Lalu ada kurva TR. Kurva TR ini seperti yang tadi di atas ya. Ini kurva TR. Jadi kurva awalnya ini TC, TR. TC, TR. Di sini kita temukan bahwa break even point-nya adalah titik B. Break even point ada titik B. Lalu break even point ada titik B. Lalu perusahaan ini punya kasus lain di mana biaya tetapnya lebih tinggi, akan tetapi biaya variabelnya lebih rendah. Akibatnya di sini biaya totalnya lebih tinggi, biaya tetapnya lebih tinggi, di mana di saat dia memproduksi sebanyak 0 output biayanya 300. Akan tetapi biaya variabelnya lebih rendah sehingga kurvanya lebih landai. Kita lihat nih kurvanya. Kurva TC aksen, total cost aksen. Ini kondisi kedua. Jika kondisi pertama tadi adalah TC, sekarang kondisi kedua dengan total fixed cost-nya lebih tinggi tapi variable cost-nya lebih kecil, terciptalah kurva TC. Akibat tercipta kurva TC aksen. Akibat adanya perubahan ini, maka terjadi juga perubahan titik kembali modal. Jika tadi titik kembali modal ada di titik B, sekarang titik kembali modal atau break even point pindah ke titik B aksen. Artinya titik kembali modalnya menjadi lebih tinggi, harganya lebih tinggi, kemudian kuantitasnya lebih tinggi. Ini kita memperlihatkan bahwa dengan adanya perubahan ini, perusahaan sebenarnya menghadapi resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah bahwa bila ia memproduksi dalam jumlah yang banyak, semakin banyak, kita lihat nih dari 40 ke 50 sampai ke 70, itu total total revenue profitnya, profit di mana total revenue dikurang TC itu lebih besar daripada kondisi pada TC. Lihat nih ya, TR dikurang TC aksen itu pasti lebih besar daripada TR dikurang TC, selisihnya. Jadi artinya ketika output makin besar, maka keuntungan juga semakin besar. Tapi sebaliknya juga perusahaan riskan menghadapi resiko, karena begitu outputnya mengecil, otomatis keuntungannya juga lebih kecil. Dari sini kita lihat nih. Di sini TC aksen lebih tinggi daripada TC. TC aksen lebih tinggi daripada TC. TC di sini, TC aksen di sini. Artinya perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar pada saat dollarnya tinggi. Jadi semakin perusahaan itu degree of operating leverage-nya tinggi, maka otomatis dia menghadapi kondisi yang lebih riskan. Dia lebih mungkin mendapatkan keuntungan yang besar bila outputnya besar, tapi juga mendapatkan kerugian yang lebih besar bila output penjualannya mengecil. Persoalan selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita membuat estimasi atau perkiraan dari fungsi biaya yang kita punya. Fungsi biaya itu kan bisa kita tentukan dengan berbagai cara. Salah satunya mungkin kita membuat fungsi dari analisis regresi berbagai macam input, sehingga dari sana kita mengetahui berapa biaya masing-masing input. Tapi biasanya ada masalah di situ. Masalahnya itu pertama, kita harus mengekstrak atau mengeluarkan biaya opportunity dari biaya accounting. Sebagaimana kita ketahui, biaya opportunity tidak muncul dalam laporan akuntansi. Kita harus cari ini, karena walau bagaimanapun biaya opportunity atau opportunity cost, biaya kesempatannya hilang itu
meskipun implisit tapi dia ada. Kemudian yang kedua, biaya juga harus dibagikan, dibebankan di antara produk-produk. Nah, ini agak sulit juga. Misalnya bagaimana kita menghitung biaya depresiasi atau biaya penyusutan mesin. Selama ini kan kita yang paling simpel itu kan menghitung biaya penyusutan berdasarkan waktu. Misalnya begini, misalnya begini, kalau sebuah produk harganya 5 juta, umur ekonomisnya misalnya 5 tahun, maka kita menghitung biaya depresiasi, ini tulisannya mohon dipahami ya karena saya nulisnya pakai emboss. Depresiasi itu kita tinggal menghitungnya kan gampang ya. 5 juta, nah dimana harga perolehannya 5 juta ya. Harga perolehan 5 juta dibagi 5 tahun, maka kita mendapatkan bahwa biaya depresiasi itu adalah 5/5, 1 juta per tahun. Nah, simple kalau kita menggunakan metode garis lurus seperti ini ya, menghitung berdasarkan rangka tahunnya. Tapi kan ini tidak sesederhana itu. Kenapa tidak sesederhana itu? Kita harus menentukan biaya opportunity itu proporsional dengan output. Kenapa proporsional dengan output? Karena setiap tahun jumlah output kita belum tentu sama. Ini kan dianggap sama, biaya depresiasi 1 juta per tahun, padahal bisa jadi misalnya di tahun pertama mesin itu memproduksi sebanyak 1000 unit, di tahun kedua mesin itu memproduksi sebanyak 1500 unit, di tahun ketiga dia memproduksi sebanyak 3000 unit misalnya, di tahun keempat 4000 unit, di tahun kelima turun jadi 2000 unit. Artinya jam terpakai per tahun itu tidak sama. Lah kenapa biaya depresiasinya jadi sama? Nggak bisa dong. Makanya itu ya harus dibebankan kepada berapa produk yang digunakan. Jadi makanya kalau Anda misalnya beli produk, Anda kan pasti akan nanya ya, ini motor saya Anda beli mesin, katakanlah mesin untuk masak ya, kalau Anda produksi kue misalnya ya, atau produksi makanan, ada mesin untuk masak, Anda akan tanya ke yang jual kan, ini mesin tahan berapa tahun? Maka penjual akan mengatakan tergantung pemakaian Pak, kalau nggak dipakai-pakai ya mungkin akan tahan lebih lama daripada dipakai setiap hari. Artinya kita tidak bisa menghitung penyusutannya berdasarkan waktu, tapi berdasarkan output. Kita lanjutkan. Kemudian cost must be matched to output over time. Biaya-biaya yang ada itu harus dicocokkan terhadap output kita sepanjang waktu. Persoalannya seringkali biaya-biaya itu tidak sesuai dengan pengeluaran output. Contoh ya, biaya pemeliharaan. Ada kalanya kita tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan ketika output sedang banyak. Kenapa? Karena mesin butuh kerja banyak. Kita akan menunda pemeliharaan ketika nanti produksi renggang atau produksi lagi sepi. Di saat itu kita bisa melakukan pemeliharaan. Nah, kalau kita hanya menghitung berdasarkan rangka waktu, itu tidak akan valid sebenarnya.
Kenapa misalnya di bulan Januari saat pekerjaan sedang banyak-banyaknya justru tidak ada biaya pemeliharaan. Lalu ketika sepi di bulan Juli misalnya, kok biaya pemeliharaan tinggi? Padahal ini kan soal jadwal pemeliharaan yang seharusnya yang kita laksanakan di bulan Januari itu tidak ada jadwalnya, tapi kita tunda di bulan Juli karena di bulan Juli lah pekerjaan sedang sepi. Tidak mungkin mesin dipelihara atau di servis misalnya atau di maintenance pada saat produksi lagi banyak-banyaknya. Nah, tapi dalam empirical estimation, dalam estimasi cost, kita harus menyesuaikan pembebanan biaya itu berdasarkan jumlah outputnya. Tidak boleh, jangan sampai terjadi ketidakcocokan atau ketidaksinkronan antara biaya yang kita keluarkan dengan output yang kita hasilkan. Nah, yang keempat, jangan lupa ada inflasi. Nah, sampai kita menganggap bahwa satu saat antara satu waktu dengan waktu yang lain biaya kita itu sama atau berbeda tanpa mempertimbangkan inflasi. Ya, karena inflasi itu mempengaruhi nilai waktu dari uang. Ini baru rumus-rumusnya. Total fixed cost itu adalah fungsi dari A tambah AQ tambah BQ kuadrat tambah CQ pangkat 3. Ini di pendekatan teoritisnya, tapi di pendekatan linearnya ini hanya A tambah BQ. Baik, kita lanjutkan. Ini kita lihat bahwa dalam estimasi empiris dengan teoritis itu bisa jadi berbeda hasilnya karena adanya perbedaan-perbedaan antara teori dengan empiris ya. Ini kita lihat secara teoritis kan begini, Anda sudah pelajari baik di pengantar ilmu ekonomi maupun di awal-awal kita bicara teori biaya. Tapi ketika kita melakukan pendugaan secara empiris hasilnya bisa jadi berbeda. Kenapa begitu? Misalnya average cost itu kan di sini bentuknya seperti U, tapi di kenyataannya bisa jadi tidak. MC itu bisa jadi sama rata, ya, tidak linear, tidak melengkung seperti MC di teori. Begitu juga total variable cost yang menurut teori itu seperti S terbalik, tapi kenyataannya bisa jadi rata. Itu ada beberapa penyebab ya. Misalnya kenapa kurva AVC menjadi agak datar, karena biasanya pada saat produksi tertentu perusahaan itu menganggurkan mesin-mesinnya sehingga mereka tidak mengeluarkan biaya operasional atau sebaliknya. Oke, kita lanjutkan. Ini bagaimana cara kita mengestimasi kurva dalam jangka panjang. Ada beberapa cara estimasi. Ada cara cross sectional regression analysis. Ini analisis berdasarkan data regresi. Kita menghubungkan antara biaya dengan output. Jadi kita tahu kalau outputnya sekian, biayanya sekian. Itu namanya analisis regresi. Tapi ada kesulitan juga sebenarnya dalam analisis regresi karena tidak semua biaya bisa benar-benar kita analisis. Ada biaya-biaya yang apalagi pada perusahaan sudah besar kita nggak bisa betul-betul menemukan sebuah skala yang benar-benar optimal karena tidak semua perilaku biaya itu gampang dianalisis ya, mana yang fix, mana yang variabel, itu
pada kondisi empiris itu susah. Maka muncul ada engineering method. Engineering method itu adalah kita melakukan rekayasa metodologis, di mana kita melihat bagaimana hubungan antara input dengan output. Jadi kalau kita punya output sekian, kita bisa melihat satu pola berapa input yang dibutuhkan. Kemudian survival teknik ini supaya kita melihat di pasar persaingan ya. Kita akan melihat model-model pembiayaan seperti mana dari berbagai macam firma-firma atau perusahaan-perusahaan yang ada di pasar yang mampu lebih efisien sehingga dia survive dalam menjalankan operasionalnya. Ini kita lihat perbandingan antara kurva teoritis, aktual, dan empiris yang diestimasi. Ini kita lihat ada perbedaan antara LAC dengan LAC aksen. Oke teman-teman, kita tutup dulu untuk materi ini. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya.